Shalom semua, perkenalkan nama saya Yulani Acuan. Hari ini saya akan membagikan kesaksian tentang bagaimana ajaibnya pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi saya pernah mengalami penyakit yang cukup serius dan misterius. Mengapa saya mengatakan ini misterius? Karena sampai saat ini saya pun tidak tahu itu penyakit apa. Jadi saya pernah mengalami benjolan di mana terletak di kaki belakang saya. Benjolannya hanya sekecil ini, tapi sangat menyakitkan ketika saya harus berjalan dan bergerak. Benjolan itu seperti hidup. Ketika saya melakukan aktivitas, dia semakin membuat seluruh tubuh saya sakit rasanya. Jadi, saya berdoa pada Tuhan, meminta kesembuhan, tapi pada kenyataannya saya tidak melihat kesembuhan itu. Saya tidak melihat pertolongan apapun. Yang ada malah keadaan semakin memburuk. Benjolan itu semakin hari semakin besar. Saya merasa bahwa ini bukan suatu kebetulan. Ini adalah waktu di mana saya harus bergumul sendiri dengan Tuhan, dan saya merasa bahwa ini adalah saat di mana saya harus mempertahankan dan berjuang pada iman saya sendiri. Jadi saya memutuskan untuk tidak menceritakan kepada siapapun, rekan saya, keluarga, dan lain sebagainya. Tapi tidak mungkin keluarga saya tidak tahu, karena mereka serumah dengan saya. Mereka melihat perubahan dalam kehidupan saya di mana saya berjalan sudah mulai aneh. Saya lebih banyak waktu di kamar karena saya tidak bisa melakukan apapun. Dan saya juga memutuskan untuk tidak berobat, tidak ke dokter. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Saya hanya bergantung penuh pada Tuhan. Jadi saya hanya menyembah, berdoa, dan meminta pertolongan Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dahulu, sekarang, sampai selamanya Dia tetap Tuhan yang sama. Saya juga percaya bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi dengan iman saya percaya penuh bahwa Tuhan akan menyembuhkan saya. Dengan perbuatan saya setiap hari mengatakan bahwa saya sudah sembuh. Walaupun pada kenyataannya saya tidak mengalami kesembuhan, dan yang ada malah keadaan semakin buruk. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan melihat iman saya dan Tuhan memperhitungkan semuanya. Jadi saya tetap percaya bahwa Tuhan yang akan menyembuhkan. Satu malam saya merasa kesakitan yang sangat luar biasa. Jadi saya terbangun dari tidur, dan yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa, mengucap syukur, walaupun seakan saya tidak bisa mengucap syukur dengan apapun keadaannya saat ini, karena saya saat itu menderita kesakitan yang luar biasa. Jadi saya hanya berdoa, merintih kesakitan dan menangis, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan saya dengan waktunya Tuhan. Saya diminta dan ditarik dari hati saya merasa bahwa Tuhan meminta saya untuk menari baginya. Jadi bisa dibayangkan saya berjalan saja sangat susah, melangkah satu kaki saja saya harus mengumpulkan kekuatan yang sangat banyak, apalagi diminta untuk menari. Tapi saya taat, saya melakukannya, saya menari dengan sekuat tenaga saya. Ketika sudah selesai saya tertidur. Keesokan harinya saya belum melihat kesembuhan itu terjadi dalam kehidupan saya. Tapi itu tidak membuat saya putus asa dan patah semangat. Saya tetap percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan saya. Jadi saya tetap percaya, saya perkatakan iman, Tuhan terima kasih saya sudah sembuh. Tuhan terima kasih Tuhan sudah menyembuhkan saya. Tuhan sangat baik. Walaupun sekali lagi saya belum melihat kesembuhan itu dan saya belum mengalami apapun. Ketika saya tidur, saya merasa bahwa kaki saya ada sesuatu yang seperti menjamah kaki saya, dan saya percaya bahwa dengan iman Tuhan yang sedang menjamahnya. Ketika saya terbangun, saya merasa ada sesuatu yang aneh, di mana kenapa saya bisa bangun dengan gampang, kenapa saya bisa bergerak dengan gampang. Ketika saya cek lagi, ternyata puji Tuhan benjolan itu sudah pecah, dan saya merasa sangat takjub sekali dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Semuanya bukan karena kekuatan saya, tapi tentu semuanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saudaraku, ketika kita berharap penuh pada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Ada satu waktu di mana tidak ada seorang pun yang bisa kita andalkan, tapi percayalah Tuhan satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan. Tetap percaya pada Tuhan, mujizat itu pasti ada.
Dan mukjizat itu masih ada karena kita percaya pada Tuhan yang hidup. Yesus Kristus Tuhan adalah juru selamat dunia. Dia adalah penyembuh. Dia dapat memulihkan seluruh keadaan kita. Sesaat lagi saya akan menyanyikan sebuah lagu penyembahan. Saya berharap bahwa lewat penyembahan ini kita mengetahui dan kita menyadari dari awal semuanya adalah tentang Tuhan, dan pada akhirnya semuanya juga tentang Tuhan. Biarkan hidup kita menjadi kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan.